Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring Mapel PKK Produk Kreatif dan Kewirausahaan KD yang pertama untuk pertemuan yang kedua dengan materi metode peramalan dalam perencanaan produksi massal. Dalam produksi massal, hal yang perlu kita lakukan adalah peramalan perencanaan produksi massal. Yang dimaksud dengan peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang, meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Klasifikasi peramalan berdasarkan jangka waktunya dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah peramalan jangka panjang. Umumnya 2-10 tahun. Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Klasifikasi yang kedua adalah peramalan jangka menengah. Umumnya 1-24 bulan. Peramalan ini lebih khusus dibandingkan peramalan jangka panjang. Biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Yang ketiga adalah peramalan jangka pendek, umumnya 1-5 minggu. Peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembur, penjadwalan kerja, dan keputusan kontrol jangka pendek lainnya. Peramalan memiliki beberapa tujuan, antara lain 1. Menentukan kebutuhan dan ukuran perluasan pabrik. 2. Menentukan perencanaan jangka menengah untuk produk yang ada untuk diproduksi dengan fasilitas yang ada. Ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek dari produk yang ada untuk diproduksi dengan peralatan yang ada. Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah akurasi. Peramalan yang baik harus akurat. Keakuratannya dapat diukur dari kebiasaan dan konsistensi peramalan tersebut. Hasil peramalan sebaiknya tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Karakteristik yang kedua adalah biaya. Peramalan yang baik juga harus memperhatikan masalah biaya. Biasanya, biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan bergantung kepada jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Yang ketiga adalah kemudahan. Penggunaan metode peramalan harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Artinya, penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Menurut metodenya, peramalan diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah peramalan subjektif. Peramalan subjektif merupakan peramalan yang lebih menekankan pada keputusan-keputusan hasil diskusi, pendapat pribadi ataupun intuisi seseorang, yang meskipun kelihatannya kurang ilmiah, tetapi dapat memberikan hasil yang baik. Ada 2 macam metode yang digunakan dalam peramalan subjektif, yaitu metode Delphi dan metode penelitian pasar. Metode yang pertama adalah metode Delphi. Metode ini merupakan cara sistematis untuk mendapatkan keputusan bersama dari suatu kelompok yang terdiri dari ahli dan berasal dari disiplin yang berbeda. Mereka tidak hadir dalam suatu forum diskusi, tetapi diminta pendapatnya secara terpisah dan tidak boleh saling berunding. Metode yang kedua dari peramalan subjektif adalah metode penelitian pasar. Metode ini mengumpulkan dan menganalisa fakta secara otomatis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran. Salah satu teknik utama dalam penelitian pasar adalah survei konsumen. Peramalan yang kedua adalah peramalan objektif. Peramalan objektif merupakan
Prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Peramalan objektif terdiri atas dua metode juga, yaitu metode intrinsik dan ekstrinsik. Metode intrinsik lebih cocok digunakan dalam peramalan jangka pendek pada kegiatan produksi. Metode ini kurang memperhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi permintaan pasar. Metode intrinsik termasuk metode peramalan yang mudah dan murah. Metode ini diawali oleh analisis deret waktu. Sedangkan metode ekstrinsik lebih cocok digunakan dalam peramalan jangka panjang. Dalam peramalannya, metode ini mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi besarnya permintaan di masa yang akan datang. Pendekatan analisis deret waktu didasarkan pada asumsi bahwa deret waktu terdiri dari komponen tren, siklus, pola musiman, variasi acak yang akan menunjukkan suatu pola tertentu. Analisis deret waktu sangat tepat dipakai untuk meramalkan permintaan yang pola permintaan di masa lalunya cukup konsisten, sehingga diharapkan pola tersebut masih akan tetap berlanjut. Tren merupakan sifat dari permintaan di masa lalu terhadap waktu terjadinya. Tren menunjukkan apakah permintaan cenderung mengalami kenaikan, penurunan, atau konstan. Sedangkan siklus, permintaan suatu produk dapat memiliki siklus yang berulang secara periodik, biasanya lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, season atau pola musiman. Fluktuasi permintaan suatu produk dapat naik turun di sekitar garis tren dan biasanya berulang setiap tahun. Pola ini biasanya disebabkan oleh faktor cuaca, musim libur panjang, dan hari raya keagamaan yang akan berulang secara periodik setiap tahunnya. Yang terakhir adalah variasi acak atau random. Permintaan suatu produk dapat mengikuti pola bervariasi secara acak yang disebabkan adanya faktor-faktor tertentu, seperti bencana alam, bangkrutnya perusahaan pesaing, promosi khusus, dan berbagai kejadian lainnya yang tidak mempunyai kecenderungan pola tertentu. Pengukuran keberhasilan manajemen produksi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah produktivitas. Produktivitas menyangkut hubungan antara keluaran atau output dengan masukan atau input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Produktivitas adalah rasio dari beberapa output dengan beberapa input. Sehingga produktivitas bukanlah merupakan ukuran dari produksi atau output yang dihasilkan, melainkan ukuran tentang tingkat penggunaan sumber-sumber untuk mencapai hasil yang diharapkan. Keberhasilan manajemen produksi dapat diukur dari kapasitas. Kapasitas produksi dapat diartikan sebagai jumlah maksimum output yang dapat diproduksi atau dikeluarkan dalam satuan waktu tertentu. Kapasitas produksi berhubungan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menentukan jumlah produk yang dapat dihasilkan. Yang ketiga adalah kecepatan pengiriman. Pengukuran keberhasilan manajemen produksi juga bisa dilihat dari kelancaran pengiriman produk. Semakin cepat arus pengiriman barang dari lini produksi ke lini pemasaran, maka menunjukkan semakin baik jalannya kegiatan produksi. Yang keempat adalah kualitas produk. Seringkali produk yang dihasilkan oleh kegiatan produksi pada waktu tertentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kualitas produk hasil kegiatan produksi dapat dijaga agar selalu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen melalui prosedur yang disebut dengan SOP.
Yang kelima adalah kecepatan proses. Kecepatan proses produksi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan produksi massal. Kegiatan produksi massal menekankan pada kecepatan pekerjaan dalam menghasilkan produksi dengan tujuan mengurangi biaya produksi. Yang terakhir adalah fleksibilitas. Artinya, perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk memproduksi bermacam-macam produk tanpa perlu adanya penambahan pada peralatan-peralatan maupun pada sumber daya lainnya. Bertitik tolak pada tanggung jawab manajemen produksi, maka ukuran kinerja suatu sistem operasi atau produksi dapat diukur dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah ongkos produksi. Ongkos produksi meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa hingga ke tangan konsumen. Dengan ongkos produksi yang murah, diharapkan produk atau jasa dapat dipasarkan dengan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen. Ukuran yang kedua adalah kualitas produk atau jasa. Umumnya, konsumen memilih produk atau jasa dengan kualitas yang baik, tetapi harganya pun terjangkau. Oleh sebab itu, baik buruknya suatu sistem produksi juga diukur dari kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Ukuran yang ketiga adalah tingkat pelayanan. Untuk menilai pelayanan sistem produksi kepada konsumen, baik atau tidak, hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor kualitatif. Ukuran objektif yang sering digunakan meliputi yang pertama adalah ketersediaan produk atau availability, yang kedua kemudahan dalam mendapatkan produk, yang ketiga kecepatan pelayanan baik yang berkaitan dengan waktu pengiriman atau delivery time ataupun waktu pemrosesan processing time. Untuk mengukur kinerja produktivitas mesin, umumnya perusahaan menggunakan tool OEE, Overall Equipment Effectiveness. Dengan menggunakan OEE, membantu mengukur seberapa dekat posisi perusahaan dengan kondisi yang sempurna. OEE dihitung berdasarkan 3 indikator, yaitu availability, performance, dan quality. Dikatakan nilai availability-nya 100% apabila proses selalu berlangsung selama waktu perencanaan produksi atau tidak pernah berhenti. Performance nilainya 100%, artinya saat prosesnya berlangsung, maka proses tersebut harus berlangsung secepat mungkin. Begitu pula dengan quality, apabila nilainya 100%, artinya tidak ada kerusakan dan hanya memproduksi barang yang baik. Langkah kunci bagi perusahaan untuk mengukur keefektifan program OEE dalam meningkatkan produksi dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, mulai dari pengukuran manual. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan apabila pengusaha sudah memahami OEE dengan baik. Keuntungan tersebut berkaitan dengan data yang telah dikumpulkan secara otomatis. Tahap yang kedua adalah fokus pada kerugian atau loss. Fokus pada kerugian merupakan kekuatan utama penerapan OEE. Artinya, dengan pemahaman dan penerapan OEE, pengusaha harus mampu melakukan tindakan pengurangan dan kerugian atau availability loss, performance loss, dan juga quality loss. Langkah yang ketiga adalah tetapkan target tambahan. Pendekatan yang efektif dengan penetapan target mampu mendorong karyawan dan target tambahan untuk perbaikan. Setiap langkah harus tepat mencapai sasaran dalam waktu 3-4 bulan.
Langkah yang keempat adalah memantau segala kendala yang ada. Agar OEE dapat bekerja efektif, maka harus selalu diukur, baik pada saat filling, packing, stamping, maupun pada saat assembling. Yang terakhir adalah hati-hati dalam membuat perbandingan. Perbandingan itu akan tepat jika perusahaan membandingkannya dengan peralatan yang sama saat proses produksi berlangsung untuk produk yang sama dan dengan kondisi yang sama. Demikian pembelajaran untuk pertemuan yang kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal yang belum paham, silahkan bisa ditanyakan. Semoga bermanfaat. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.